warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, patut kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa hadir di hari ke-21 Ramadan. Jadi terima kasih, saya kebetulan sebagai badal ya, sebagai pengganti ya. Dan Pak Dayat saya pakai baru Pak Dayat. Jadi kebetulan saya sebagai pengurus takmir, dan ini kebanggaan kami pakai seragam takmir untuk tahun 2024 ya. Bapak dan Ibu saudara, jadi ya namanya badal tentu tidak sekawi satunya, jadi mungkin berapa. Jadi kami coba untuk mengisi acara Ahad ini yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan nanti bermanfaat ya untuk terutama saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena ada yang berucap bahwa untuk bisa kita mengetahui lebih banyak, kita itu menyampaikan kepada teman-teman dan sebagainya. Kalau hanya mendengarkan saja kemudian belajar, itu proses belajar berkurang. Jadi Bapak Ibu dan saudara, jadi saya mengambil tema ini didasari oleh beberapa fakta di lapangan bahwa etika kita ini banyak yang perlu untuk diperbaiki, terutama beberapa figur publik ya. Dan kita berharap bahwa untuk masa depan anak-anak kita atau anak bangsa, saya katakan itu bisa lebih baik. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu saudara, mungkin ini cukup lelah, tadi malam dini hari sudah mulai sholat malam. Mungkin kita tidak terlalu lama. Saya ada 15 PPT dengan harapan kalau 2 menitan sudah 30 menit ya, mudah-mudahan tercapai. Bapak dan Ibu, jadi kalau saya tampilkan berikut ini adalah beberapa fakta yang memperlihatkan bahwa betapa pentingnya etika bagi kita ya. Jadi Bapak dan Ibu, etika, etik dan sebagainya atau moral itu banyak yang membuat definisi ya. Kita tidak berbincang tentang definisi mana yang paling tepat, tapi mungkin kita mendapat bahwa etika adalah hal yang menyangkut masalah kejujuran, integritas dan sebagainya yang menjadi pedoman kehidupan kita. Kemudian kalau kita lihat betapa ya pentingnya, antara lain ada beberapa, kalau kita lihat etika yang baik merupakan fondasi yang penting bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi dengan menginternalisasikan dan memperpraktikkan nilai-nilai etika, kita berharap bahwa sebagai fondasi masyarakat ya, kita masyarakat Indonesia dan sebagainya. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat kurang bagus. Kalau saya lihat, kita lihat dari segi agama kita Islam menekankan, antara lain salah satu yang saya ambil gambar ini bahwa keadilan itu menjadi dasar dalam agama kita. Keadilan adalah salah satu bagian dari etik atau etika dan sebagainya. Ada beberapa pendapat. Saya mengambil salah satu bahwa etika itu apa sih? Etika itu aturan, norma, kaidah atau tata yang digunakan, tata cara yang digunakan, pedoman hidup dalam melakukan perbuatan tingkah laku. Jadi etika menyangkut masalahnya hubungan dengan akhlak individu, benar atau salah. Definisi yang saya ambil tentang anak,
anak itu yang belum dewasa ya. Jadi entah gimana menurut undang-undang di Indonesia berbeda dengan PBB dan sebagainya. Saya memberikan makna anak itu seseorang yang patut untuk kita ingatkan ya, bahwa hal-hal yang terkait dengan kehidupan sehari kita sebagai kakek, nenek dan orang tua ada bagian dari kita yang bisa kita berikan ingatan ya, peringatan atau mungkin teguran dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, ukuran baik dan buruk. Ukuran baik dan buruk kita lihat dari agama ya. Jadi etikanya baik, tapi dari segi agama tidak baik, maka kita sebagai orang yang beragama larikan bahwa menurut agama bagaimana, sehingga tidak akan berdebat panjang karena kita adalah beragama Islam. Jadi agama Islam berarti kita bersumber pada Al-Quran dan hadis. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin mencatat bahwa dampak apa yang terjadi jika etika masyarakat ya, anak bangsa itu kurang baik atau rendah. Jadi saya berbicara anak bangsa artinya bahwa kita mempunyai prospek yang ke depan, bahwa kalau saat ini kita seperti ini, kita berharap berapa tahun yang akan datang masyarakat kita, bangsa kita lebih baik daripada kita. Kita sebagai orang tua seringkali berkeinginan bahwa apa yang kita peroleh, apa yang kita lakukan tuh pada anak kita akan lebih baik. Kalau dulu orang tua cukup sekolah tingkat sekolah menengah atas SMA, berkeinginan anaknya akan sekolah lebih tinggi. Demikian juga kalau ada orang tua sudah bisa melakukan kegiatan yang pada taraf itu sudah bagus, tetap berkeinginan bahwa anak atau anak bangsa itu lebih baik daripada sekarang. Saya mengistilahkan hari esok itu lebih baik daripada sekarang. Bapak dan Ibu, yang ada yang menurut catatan saya bahwa etika yang rendah itu bisa cenderung untuk menjadi masalah korupsi ya. Jadi negara kita akhir-akhir ini menjadi catatan dunia turun rankingnya kaitannya dengan korupsi. Jadi etika salah satunya adalah korupsi merajalela. Tingkat kepercayaan, tidak tahu Bapak Ibu kalau ada sidang dan sebagainya apakah sudah terberitahu paling-paling seperti itu ya. Jadi terutama figur publik dan pemerintah itu sesuatu mengambil kebijakan, kalau saya katakan itu harus mempunyai etika yang luhur sehingga ketidakpercayaan itu makin sirna. Kemudian muncul tingkat kriminalitas yang tinggi. Saya kemarin mendengarkan bahwa dalam satu hari di tempat sholat tarawih atau apa itu ada 2 motor yang hilang. Dan kita tidak tahu kenapa kok menjelang Idul Fitri itu kriminalitas itu kok meningkat itu ya. Apakah ini dampak dari etika yang kurang bagus atau tinjauan ekonomi yang akan membicarakan? Karena tuntutan kalau orang menjelang Idul Fitri itu meningkat ya, seperti yang sering diucapkan bahwa kenapa Ramadan kok sembako makin naik ya. Melepas dari faktor lain semestinya konsumsi kita itu semestinya agak menurun, tapi kenapa kok makin meningkat? Kemudian menghambat perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan menurunkan kualitas hidup. Kualitas hidup kita akan terbengkalai jika etika terutama pengambil kebijaksanaan. Saya lebih cenderung menggunakan figur publik ya. Bapak dan Ibu saudara, jadi zaman boleh berubah ya, namun jangan ditinggalkan norma kesopanan. Sekarang zamannya digital, maka kita juga tetap tidak menghindar dari kesopanan atau etika. Jadi beberapa hari ini ASN itu dibina tentang etika dalam berliterasi digital ya. Karena kalau tidak data kita bisa diambil orang yang tidak sesuai.
Bapak dan Ibu dan saudara, nilai dasar etika ini, maaf saya cerita sebentar, beberapa minggu yang lalu para guru besar itu diminta untuk gagasan bagaimanakah Indonesia Emas tahun 2045. Saya mengangkat tema ini. Ada teman lain harus tersedianya pangan dan sebagainya. Saya pikir ini cukup menjadi perhatian kita kalau mau menjadi anak bangsa di generasi atau di Indonesia Emas tahun 2045. Etika harus kita bangun sejak dini hari. Jadi nilai etika itu antara lain ada kejujuran, integritas, empati, dan ada namanya. Nampaknya integritas, kejujuran, dan empati selalu berkembang, kemudian turun dan sebagainya. Nah, saya ingin mengambil satu contoh atau definisi atau batasan dan integritas. Integritas adalah kualitas yang sangat dihargai dalam berbagai konteks, termasuk di tempat kerja, pendidikan, kepemimpinan, dan kehidupan pribadi. Lantas sekarang siapa yang bertanggung jawab atau siapa saja lah yang mempunyai kewajiban untuk membangun etika anak bangsa? Saya punya tiga pendapat, yaitu lembaga pendidikan. Saya angkat dari integritas kurikulum. Jadi kurikulum kita yang kalau di SMA sampai sekolah menengah dan sebagainya namanya kurikulum merdeka. Kalau di kampus merdeka, sudahkah mengintegrasikan kurikulum dengan etika? Kita tidak menutup mata bahwa masih terjadi hal yang kurang bagus, apakah itu dosen ataupun mahasiswa, menjadi hal yang tidak etis baik secara akademik maupun non akademik. Bapak dan Ibu dan saudara, kita saat ini tuh zamannya begitu lebih mudah ya. Kalau ingin mencari hasil penelitian orang lain itu tidak terlalu sulit, bahkan bisa dibongkar dan sebagainya. Sekarang apakah etika kita seperti itu? Beberapa perguruan tinggi sudah mencoba bahwa kalau mahasiswa membuat tugas akhir, minta ChatGPT itu akan dijawab. ChatGPT tanyakan gimana cara menyusun apa yang muncul. Nah sekarang etika pantaskah seperti itu? Ada Turnitin, ternyata Turnitin juga bisa tanda petik diakal-akali. Kemudian berikutnya adalah keluarga, itu yang menjadi ingin sentral hari ini. Kita yang bisa kita hadapi bersama adalah kita sebagai anggota keluarga. Kita sebagai keluarga yang terdiri mungkin orang tua, anak, cucu, ya, mungkin juga pembantu rumah tangga. Perlu kita tanamkan sesuatu yang terkait dengan etika itu ya. Etika ini memang kadang-kadang ukurannya relatif, namun kita berpedoman atau norma-norma agama yang kita lakukan. Jadi kalau dalam suatu keluarga seringkali kita itu menganggap anak, apalagi anak kecil, semuanya itu yang dilakukan itu tidak boleh disalahkan. Harus kita katakan, kita banggakan dan sebagainya. Tapi kalau saya melihat bahwa perintah sholat itu kalau pada anak umur 7 tahun ke atas, jika tidak dilaksanakan kita boleh memukul, walaupun dengan teknis yang harus terbaik. Berarti apa yang dilakukan pada anak-anak kecil itu perlu ada pengingat bahwa itu tidak benar atau tidak pas pada kondisi tersebut. Karena kalau tidak, dia mengatakan dia tidak pernah ditegur, berarti boleh. Jadi keluarga kita perlu untuk menata. Kalau saya tahun berapa pada waktu mengisi subuh ini kan bahwa perlu rumah tangga itu punya kurikulum, walaupun itu hidden kurikulum atau apa yang menjadikan dasar kita ini harus kita benahi dan sebagainya, harus kita perbaiki atau kita nyatakan bahwa itu tidak benar. Kemudian Bapak Ibu, masyarakat
masyarakat kita selalu berkembang, bahkan seringkali medsos itu begitu berada di sekitar kita. Kita duduk bersebelahan, maka masing-masing berkomunikasi di luar yang ada di sebelah, main WA dan sebagainya, nonton YouTube dan sebagainya. Masa kita sudah begitu perubahan yang ada. Kemudian seringkali juga kita hadapi bahwa masyarakat kadang-kadang tidak mau tahu apa yang ada di sekitar kita, terutama etika. Itu bukan anak saya dan sebagainya. Nampaknya perlu untuk kita sadarkan bahwa kalau berhadapan dengan kondisi masyarakat atau ada tetangga yang kurang baik, dengan cara bagaimana kita bisa mengingatkan. Maaf, saya mungkin pada waktu masih kecil itu di kampung saya, kalau maghrib ada anak di luar, diajak ayo waktunya sholat maghrib. Dan biasanya kalau maghrib bertamu tidak boleh pulang dulu untuk menyelesaikan maghrib dulu di tempat yang punya tuan rumah. Jadi Jumat juga gitu, kalau Jumat saya keluar dari rumah itu ada anak laki-laki, ayo sholat, kok waktunya Jumatan berkeliaran. Nah, mungkin berbeda dunianya ya di kita, tapi menegur seperti itu pada zaman saya itu orang tua tidak menjadi marah, ya, tapi memaklumi, oh ya terima kasih, saya kondisinya belum sempat mengingatkan. Bapak dan Ibu dan Saudara, bagaimana cara saya kok ingin pendapat etika itu tidak bisa diceramahkan, tidak bisa diajarkan, tapi diteladankan atau diberi contoh ya. Jadi kita lebih banyak keteladanan yang kita berikan daripada kita diajarkan. Etika atau dulu pernah dikembangkan namanya apa ya, karakteristik berkarakter sebagainya. Di bawah saya tulis bahwa figur publik atau tokoh itu menjadi hal yang perlu untuk menjaga diri ya. Para remaja kita seringkali figurnya adalah apa ya, artis atau bidang film dan sebagainya. Saya pernah membaca tugas akhir mahasiswa, dia itu memberikan ucapan atau apa, berterima kasih kepada seseorang yang bagi saya itu namanya nggak asing ya. Artinya itu asing bagi saya. Dia adalah Korea. Sempat ujian saya tanya, siapa yang kamu beri ucapan terima kasih itu? Saudaramu? Bukan, bintang Korea, sinetron Korea. Dia berangkat dengan mendengarkan atau menonton sinetron Korea itu, dia termotivasi. Langsung pembimbingnya hapus itu, malu-malu pembimbing gitu ya. Jadi artinya di antara kita ada anak perempuan berjilbab, saya katakan, bukan saya uji, dari mana terinspirasi gitu ya. Artinya anak-anak dunianya adalah seperti itu. Ya mungkin bukan pada tokoh-tokoh politik, mungkin karena tidak senang dengan politik, tapi YouTube itu kan sesuatu yang dia sukai. Bahkan saya katakan kalau sedang nonton YouTube atau sedang belajar di HP kemudian ada WA masuk, diteruskan belajar atau membaca WA, mayoritas mengatakan saya baca dulu WA. Bapak dan Ibu, itu sekedar gambaran bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapi dengan kondisi kemudian berikutnya saya punya beberapa pemikiran bahwa adanya kode etik atau etika itu akan lebih mengena jika ada fenomena, ada sesuatu kejadian langsung kita katakan itulah yang perlu dicontoh, atau sebaliknya itu tidak perlu dicontoh. Banyak kejadian yang kita berita-berita kita peroleh informasi bahwa seseorang melakukan yang tidak patut. Jadi
ada cerita bahwa seorang pembantu rumah tangga itu pamit kepada majikannya untuk berhenti bekerja. Alasannya mau menikah. Oke, kemudian diberi pesangon dan sebagainya. 2 bulan berikutnya dia pulang. Mohon maaf, saya bisa masih bekerja kembali. Loh, katanya kamu menikah. Iya, Pak. Yang saya nikah itu beda sekali dengan gambarnya, Pak. Beda dengan videonya. Karena dia dengan sosial media itu bisa mendapatkan foto yang begitu dan sebagainya. Ini salah satu bukti bahwa banyak orang yang terpengaruh dengan gambar-gambar, saya katakan lebih indah, lebih cantik, lebih baik hasil editan daripada aslinya. Itu juga terjadi beberapa yang bagus juga bisa terjadi, ketemu akhirnya tidak ada masalah. Tapi dengan pembantu rumah tangga yang kemampuannya seperti itu, kemungkinan juga akan terkecoh. Dan kalau pada masyarakat yang pendidikannya tinggi, tentu tidak segegabah itu. Termasuk hal-hal yang kaitannya dengan yang dipromosikan, iklan-iklan yang begitu indah ya, tapi kita tidak tahu apakah ya betul seperti itu. Jadi saya katakan bahwa fenomena yang terjadi itu kita berikan edukasi bahwa itu tidak baik, itu bagus ya. Jadi masalah politik saya pikir kalau sekarang ramai, mungkinkah kita bisa mewariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang, beginilah kondisinya gitu ya. Misalkan ada seorang pejabat yang dapat hukuman etika, tapi dia masih senyum-senyum. Ada orang yang sudah dinyatakan bersalah dalam KPK, masih senyum dan menebar janji dan sebagainya, menyapa dan sebagainya. Mungkin langsung itu tidak bagus untuk kita. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Dari Bapak itulah ada ide yang saya katakan, kalau hanya diceramahkan rasanya lepas begitu kita selesai. Tapi kalau ada fenomena, ada sesuatu kejadian, itulah yang harus kita lakukan. Jangan terjadi seperti itu. Maaf kalau kita ada pelecehan dan sebagainya, kita ingat, itulah aturan agama kita, diharapkan menjauhi. Jadi jangan sampai koncoku kok musuh aku. Jadi kalau memang ada tanda-tanda ke situ, harus kita coba menjauhi. Banyak beberapa informasi apakah itu benar dan tidak di media massa, banyak kejadian yang kadang-kadang apa iya ya seperti itu. Jadi antara anak dan menantu, antara mertua dan sebagainya, apa ya benar? Bagi saya adalah kita akan menyampaikan kalau ini benar terjadi, tidak patut untuk kita lihat. Bapak dan Ibu, saya lanjutkan lagi. Nah sekarang faktor apa yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan etika ya, atau melakukan tidak etis? Ada beberapa yang saya catat, mungkin lebih dari ini, tapi saya katakan kalau yang keempat karena yang terlihat di figur publik itu kurang pendidikan, karena tidak berikan minimal sarjana ya, doktor dan sebagainya, walaupun doktornya doktor kehormatan ya, dan sebagainya. Juga mungkin ada seorang profesor juga ada profesor kehormatan ya Bapak Ibu ya, karena diberi kehormatan kemudian diberi gelar guru besar. Yang satu karena tekanan sosial, perlu kita pikirkan, ada kalanya orang karena berada pada kelompoknya dia susah untuk melepaskan diri. Tidak tahu apakah para pejabat kita atau pemegang kebijakan itu melakukan kegiatan itu dia termasuk bebas atau di bawah tekanan. Ini seringkali para pakar mengatakan bahwa banyak pengambil kebijakan itu di bawah tekanan. Tekanan itu juga karena dia sendiri melakukan kegiatan. Kemudian konflik kepentingan.
sekali lagi konflik kepentingan. Kalau saya putuskan, saya bertingkah laku seperti itu akan berdampak kepada saya apa, terhadap keluarga saya apa dan sebagainya. Nah, ini bisa terjadi. Ambisi yang berlebihan, ambisi baik Bapak itu, jadi diartikan ambisi itu cita-cita ya. Tapi kalau melebihi atau berkelebihan, rasanya akan kita melakukan pelanggaran etik ya. Jadi ini perlu untuk menjadi introspeksi kita. Jadi suatu saat kalau kita gagal, oke, selama kita sudah berikhtiar, maka yang dinilai itu ikhtiarnya, bukan hasil kita ya. Jadi saya katakan coba ikhtiar seoptimal mungkin. Selama ikhtiar itu diizinkan oleh aturan dan agama, ternyata gagal, ya itu terbaik bagi kita. Kalau tidak, kita akan menyesal dan sebagainya. Saya juga ada cerita bahwa ada orang gagal dalam satu memperoleh pekerjaan, dia terlalu memikirkan, maka dia menjadi orang yang sudah tidak normal lagi dalam berpikir. Kalau kita, oh ini adalah takdir, kita tidak tahu 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang. Sering saya juga menyampaikan pada mahasiswa, kita nggak tahu Anda sekarang masuk jadi mahasiswa, 4 tahun lagi pekerjaan itu ada apa enggak. Saya kata berdasarkan ilmu kita, itu kita akan dapatkan suatu pekerjaan, sudah ikhtiar saja ya, gimana Pak, tahun sekarang pekerjaan begitu sulit dan sebagainya. Kalau gitu kita tidak akan bekerja, tidak akan berikhtiar. Jadi banyak ada orang, saya sudah mencoba untuk kuliah S3, apakah setelah 4 tahun lagi saya bisa dapat kerjaan baru? Sudahlah, menurut ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, kalau doktor itu peluangnya tinggi, coba kita kerja aja. Sulit begini dan sebagainya. Nah, itulah yang saya katakan bahwa kitab yang dihargai adalah seberapa besar ikhtiar kita, hasil itu menyertai, kalau saya katakan ya. Jadi itu ada beberapa yang berpendapat, tapi saya yang esensial adalah seperti ini. Yang saat ini banyak dikupas adalah ambisi yang berlebihan. Ya, jadi kalau kita sudah dapat 1, minta 2, 3 dan seterusnya, itulah yang saya katakan ambisi yang berlebihan. Padahal ya, kalau kita berpikir tidak ada hentinya kita itu ya untuk ingin mendapatkan sesuatu itu manusiawi, tapi kita mengontrol diri ya. Jadi sudah 1 periode minta 2 periode, minta lain dan sebagainya, itu tidak di pemerintahan aja saya pikir ya. Kalau memang sudah ada aturan begitu ya kita ikhlaslah untuk kalau aturannya memang harus dibatasi pada tertentu ya kita siapkan kader berikutnya ya. Bapak dan Ibu, tinggal 1-2 PPT lagi ya. Jadi bagi kita apa yang menjadi garis besar dari uraian saya? Bapak dan Ibu, kita punya tugas untuk membangun etika anak bangsa. Saya berbicara anak bangsa artinya kita itu punya sekup tugas yang sempit pada diri kita, keluarga kita, tapi juga kita bisa lebih luas, bahkan bangsa dan negara. Kita ingin bangsa kita lebih baik ya. Jadi kita ingin generasi kita juga lebih baik. Oleh karena itu Bapak Ibu mengupayakan anak-anaknya, cucu dan seterusnya untuk lebih baik, dicarikan sekolah yang terbaik, dicarikan sarana-sarana pendidikan yang terbaik, apapun jadi. Dan itulah naluri orang tua. Selama bisa kita berikan, kita akan berikan, dengan catatan kita kepingin anak kita menjadi lebih baik daripada kita. Itu manusiawi ya. Jadi Bapak Ibu akan memilihkan, dan kita berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang untuk membuat mereka lebih baik. Yang penting adalah apakah itu sudah sesuai dengan porsi sebagai orang tua. Jadi saya mendapat bahwa ada begitu ambisinya orang tua kepada anaknya, padahal anaknya memang tidak mempunyai kapasitas untuk seperti itu, ya kita arahkan talenta mereka apa. Jadi maaf, ada orang yang seorang orang tuanya dokter,
maka kepingin anaknya jadi dokter. Tapi kalau dalam hasil ilmu kita mereka tidak bisa mencapai itu, padahal dia ingin ke bidang lain, mengapa kita tidak mengarahkan dan lain sebagainya ya. Jadi artinya bahwa keinginan seorang orang tua untuk menjadi lebih baik itu hal yang wajar. Berikut Bapak Ibu, etika seseorang itu dapat naik turun, itu yang menjadi pembinaan kita. Naik turunnya seperti saya uraikan tadi, yaitu tiga ini. Ada tekanan sosial. Anak itu dulu baik, sekarang kok begini. Dulu anak itu baik, kenapa kok bisa berubah dengan kondisi? Maka 4 ini yang saya pilih menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan. Kalau pendidikan, insya Allah kita memberi pendidikan yang bagus. Apakah dalam kelompok yang kondisinya tertekan? Nah, ini yang menjadi harus kita pikirkan agar tidak terjadi etika anak kita itu menurun ya. Bapak Ibu, perlu upaya untuk menghilangkan penyebab, itu yang perlu kita pikirkan. Gimana kondisi itu terjadi? Jadi kalau pada saat ini kita tidak bisa lepas dari teknologi digital yang begitu cepat, bagaimana kita mengarahkan anak-anak kecil itu tenang kalau diberi HP ya. Jadi alasan itu Pak, di HP itu ada Qurannya, seberapa banyak, seberapa lama Quran dimanfaatkan dari HP. Nah itu yang menjadi perhatian kita. Jadi Bapak Ibu, tugas kita bersama ya sebagai masyarakat untuk bisa menjadikan generasi yang akan datang, generasi yang saat ini itu adalah produk masa yang lalu, tapi generasi yang akan datang kita siapkan pada hari ini. Ada pendapat bahwa siapa yang menguasai pemuda saat ini, dia akan menguasai zaman yang akan datang. Nah, itu saya ingat sekali pada waktu saya kecil ikut masih organisasi pelajar-pelajar itu dikatakan siapa yang menguasai generasi saat ini akan menguasai generasi. Nah, marilah kita dengan kapasitas masing-masing ya. Jadi kalau kami mungkin kapasitas ngomong seperti begini, ngomong di antara beberapa mahasiswa, Bapak Ibu saya pikir akan berhadapan dengan masyarakat yang berbeda, anak dan sebagainya. Kita akan masih bisa memerankan orang yang mendesain masyarakat depan yang baik. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi biasanya cadangan itu tidak terlalu lama Bapak Ibu. Jadi ya saya diberitahu akan saya siapkan ini. Jadi kalau Ustadz yang Pak Wafi begitu banyak, tapi saya coba untuk dengan ilmu saya ya, saya akan mencoba yang singkat, tapi saya berharap Bapak Ibu nanti bisa direnungkan dan waktu Bapak Ibu juga ingin cukup istirahat ya, sudah 21 dan sebagainya. Saya berharap bahwa Bapak Ibu sisa waktu Ramadan bisa kita pakai dengan lebih baik ya, dengan target-target yang bagus ya. Jadi seringkali saya katakan Bapak Ibu kita berpuasa itu kalau bisa di awal puasa itu punya target apa yang kita raih. Maaf, bukan hanya target berapa kali kita khatam. Kalau kita sudah khatam, seberapa persen kita bisa memaknai. Kalau sudah kita maknai, sudah berapa persen kita bisa mengamalkan. Kalau itu saya rasa pada waktu Idul Fitri kita akan melihat target saya tercapai apa. Jadi saya tidak salah pada sebelum pandemi pada awal Ramadan kalau memberikan ceramah itu, mari kita pasang indikator apa yang mau kita capai. Nanti Idul Fitri kita lihat seberapa persen tercapai. Kalau tidak tercapai kita simpan untuk setelah Idul Fitri Ramadan kita. Itulah yang katakan kita mencapai suatu al-tahun yang tidak putar-putar. Kita sudah berapa kali masuk Ramadan, tapi hanya itu yang kita ulang-ulang. Inilah Bapak Ibu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Andaikan ada kekurangan dari saya, jika ada kelebihan, insya Allah dari Allah SWT. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri.
Mungkin kita akhiri dengan doa penutup ya. Subhanallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.